Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, di sini izin menjelaskan sedikit tentang projectnya ini seperti apa. Jadi ini nih project annotator, atau teman-teman nanti akan memasukkan data entry gitu ya teman-teman, untuk mencerdaskan AI gitu ya teman-teman. Tapi di sini spesifik ya untuk di website. Jadi nanti akan diberikan satu lark ya, atau lark ini mirip seperti Google Dokumen atau Google Sheet ya. Jadi nanti akan ada beberapa kolom nih. Di sini ada tax ID, ada terus di sini ada website type, terus ada website language gitu kan ya, terus ada website name, ada URL, ada tax, submit, person, operator, distribusi date, dan sebagainya ke belakang. Yang teman-teman perlu lihat dan perlu teman-teman perhatikan ada di tax ID dan juga ada di website name, kemudian ada di URL-nya dan tax-nya. Kemudian nanti yang teman-teman isi adalah submit date, completion, dan completion status additional notes. Seperti ini ya. Nanti di tax ini, di log ini akan menampilkan pekerjaan yang harus teman-teman kerjakan. Oke, contohnya adalah ini. Ini ada di website name-nya adalah Google Search Agent ya. Google Search ini nanti teman-teman akan diberikan task. Task-nya adalah look up the current distance between Earth and Venus. Oke. Nanti teman-teman bisa kalau misalnya nggak terlalu paham banget, bisa teman-teman artikan. Jadi biar teman-teman nggak miss nih kira-kira pengerjaannya itu seperti apa. Jadi untuk task yang tadi, contohnya adalah cari tahu jarak saat ini antara Bumi dan Venus. Kita nyari tahunya di mana? Sesuai dengan website name-nya, di sini website name-nya adalah Google Search. Nggak hanya Google Search, nanti teman-teman akan ada Google Maps, ada segala macam tuh, ada Google Search, ada Google Maps, ada Hugging Face. Kalau misalnya teman-teman kurang populer dengan websitenya, nanti teman-teman bisa pelajari dulu tentang websitenya, baru nanti teman-teman bisa mengerjakan. Oke, seperti itu. Jadi ini contoh tasknya. Jadi kita tuh memberikan apa sih? Kita memberikan step by step pengerjaan sampai ketemu nih hasilnya. Karena di sini diminta untuk cari tahu jarak saat ini antara Bumi dan Venus, berarti yang kita cari di Google tuh adalah ini. Dan yang direkam adalah step by step sampai menemukan hasil dari jarak saat ini antara Bumi dan Venus. Oke, sebagai bayangan aja. Ini nanti teman-teman akan diberikan extension. Ya, ini extensionnya. Ada extension yang nanti bisa teman-teman perbarui jika memang ada pembaruan dari extension tersebut. Nanti teman-teman bisa installnya dan nonton yang bagian install extension. Oke, jadi kalau tidak diaktifkan, seperti ini ya teman-teman, kalau tidak diaktifkan, sama seperti layar teman-teman pada umumnya. Cuman kalau teman-teman mau mengaktifkan, bisa klik yang titik 3 ini, terus nanti teman-teman bisa ke extension ini, kemudian manage extension, lalu di all extension teman-teman bisa aktifkan nih yang scroll, screenshot, and highlight. Ini diaktifkan. Oke, kalau udah di sini teman-teman bisa aktifkan lagi, boleh di sini atau kalau aku langsung ke sini aja. Di sini biasa langsung muncul, kemudian ada scroll, screenshot, and highlight. Tinggal di aktifkan seperti ini karena tadi sudah aktif. Nah, nanti di extensionnya ini ada apa aja? Di sini ada tax ID dan di sini ada tax-nya kalau teman-teman artikan. Oke, tax ID ini apa? Tax ID ini
tax ID yang ada di sini nih, yang ada di kolom tax ID. Jadi teman-teman masukin tax ID-nya, tinggal di copy, kemudian pindahkan ke sini, dan kemudian untuk di tax-nya, teman-teman pindahkan yang teman-teman mau kerjakan. Nih, misalnya ini kita mau kerjakan, kita masukkan di sini. Jadi ada tax dan juga tax ID. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman mau mulai, biasakan untuk refresh terlebih dahulu. Ini websitenya sudah di-refresh. Setelah sudah, ini teman-teman perlu kenali juga. Di sini ada tombol mulai, yang ini tombol exit atau download. Di sini ada tombol upload, dan ini ada tombol clear ya, untuk meng-clearkan task yang teman-teman mau kerjakan atau sudah teman-teman kerjakan. Oke, tampilannya harus seperti ini, harus kosong, harus dari awal, dan harus menggunakan bahasa Inggris. Apapun websitenya, teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris. Untuk layarnya ini boleh gelap ya, boleh gelap ataupun boleh di tema yang terang aja, nggak masalah. Kalau itu oke. Kalau sudah, ini kita mulai dulu. Ini contoh untuk ngerjain satu task. Kita ada di posisi halaman awal, seperti ini. Teman-teman mulainya menggunakan yang kiri, ini. Yang paling kiri. Kita mulai. Kalau sudah, nanti di sini akan muncul nih. Oke, akan muncul. Ini kita clearkan lagi ya. Ini kita clearkan menggunakan ini. Jadi kosong dulu nih. Kita mulai dulu. Oke, ini mulai. Tandanya mulai. Di sini HTML ngebaca kalau OP ini element name-nya adalah known. Oke, ini mulai berarti tanda sudah bisa kita lanjutkan pekerjaannya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi yang menggantikan dari mouse kita. Di sini mouse kita tidak klik secara manual. Misalnya di sini klik, habis itu cari, langsung enter. Ini menggantikan mouse dan keyboard. Jadi teman-teman nggak ketik langsung di sini atau langsung search gitu, enggak. Jadi digantikan oleh di sini. Ada apa aja di sini? Fungsinya itu ada klik, ada right click, ada type, hover, scroll up, scroll down, search, terus ada select, kemudian ada quote, enter, backward, forward, refresh, call API for comment, ada subtext, kemudian ada interact sama inner content. Oke. Kalau teman-teman sudah dilihat, ini sepertinya fungsi-fungsi yang ada di keyboard dan juga di mouse kita ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan search dulu karena kita kan mau mencari sesuatu ya. Karena di sini suruh cari current distance between Earth and Venus. Oke. Kemudian ini kita copy aja apa yang mau kita cari. Kemudian teman-teman pindahkan ke argumen. Oke, kalau sudah dipindahkan ke argumen, berarti pakai fungsi search, argumennya diisi dengan diisi dengan apa yang mau kita cari. Kemudian arahkan kursornya ke tempat kita mencari. Ya, sampai muncul bingkai hijau seperti itu. Kemudian teman-teman lihat expect-nya sudah terisi secara otomatis. Kalau expect-nya sudah terisi secara otomatis, berarti sudah tertangkap tuh di layarnya teman-teman, di sininya, di extension-nya, kalau teman-teman mau mencari di sini. Oke, kita arahin lagi. Kalau sudah keluar bingkai hijau, kita klik submit. Oke, ini muncul ya hasilnya seperti ini. Kemudian kita mau nih klik show more karena kita butuh tampilannya lebih lengkap. Kita pakai fungsi klik. Arahkan lagi kursornya kembali ke sini. Sampai keluar bingkai hijau. Oke, keluar bingkai hijau ya. Kemudian expect-nya lihat berubah. Kalau sudah berubah, teman-teman tinggal submit. Nanti dia akan auto show more. Oke, kalau udah, kemudian teman-teman bisa ganti ke call API. Call API ini apa? Call API ini semacam generate AI gitu juga. Teman-teman bisa gunakan seperti ChatGPT atau
Ini untuk meringkas apa yang kita cari. Jadi kita tuh harus menemukan hasil dari setiap hal yang kita kerjakan. Misalnya di sini kan mencari apa namanya jarak antara bumi dan Venus ya. Jadi teman-teman harus ngasih kesimpulannya. Kesimpulannya itu kita ambil dari kol api. Kol api, setelah kol api di sini ada no dan ada yes. Ini no ini apa? No ini ditangkap atau tidak nih, apa namanya, yang ada di website ini atau yang tampil di sini. Kalau no itu berarti hanya merangkum yang ada di argumen saja. Tapi jika yes, ini kita merangkum keseluruhan yang tampil di layarnya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kita gunakan yes karena kita mau si kol api ini merangkum dari AI overview yang muncul. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa isi argumennya dengan tambahan. Ini kan memang yang tadi kita cari ya. Kita tinggal tambahkan summarize the information of the search result about current distance between Earth and Venus. Kemudian di sini teman-teman tinggal tambahkan kalimat di belakangnya adalah in English. Kenapa harus pakai in English? Karena ini extensionnya dari China, biasanya nanti hasil yang keluar saat kol api itu ada bahasa China-nya, tapi sebenarnya nggak dibutuhin bahasa China, karena ini nanti akan dipakai secara massal, jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kalau sudah di call api, ini kan klik yes ini, kemudian teman-teman tinggal submit. Nanti akan tunggu beberapa saat, nanti dia akan merangkum nih apa yang ada di sini. Ya kan? The current distance between Earth and Venus, dia ngerangkum semuanya. Kalau sudah sesuai apa yang dirangkum, nih ada 3 tombol lagi. Di sini ada sure, kemudian ada back atau misalnya ini batalkan. Kemudian ini untuk kita nge-reload atau kalau nggak sesuai ini teman-teman bisa reload aja sampai hasilnya sesuai dengan yang ada di tampilannya ini. Kalau sesuai teman-teman tinggal pilih yang paling kiri. Oke, sudah ya ini teman-teman. Kemudian kalau sudah teman-teman tinggal ini udah tinggal kita exit. Ini pakai fungsi exit, kemudian pakai cancel dulu. Kalau udah cancel, kan nanti akan muncul nih sampai muncul exit. Elemen name-nya known, argumennya known. Kemudian kalau udah klik exit sekali lagi, lalu di OK-kan. Ini akan auto download ya teman-teman trace-nya. Trace-nya ini yang nanti teman-teman harus kumpulin. Jadi nanti akan dimasukkan ke satu folder. Jadi nanti teman-teman tinggal jadikan satu aja. Terus nanti dikirim setiap harinya. Ini ya yang teman-teman harus kumpulkan. Nanti ada di folder download-nya teman-teman. Kayak gini ya. Seperti ini. Ini untuk trace-nya. Kalau sudah, ini teman-teman cek lagi. Ini tampilan awal. Ini teman-teman saat search. Sudah terekam. Kemudian klik yang show more. Lalu call api. Kemudian exit. Ini rekaman dari layar teman-teman, jadi teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman cek lagi kira-kira pengerjaannya sudah benar atau belum. Ini yang nanti akan dicek oleh klien dan divalidasi ini benar atau tidak. Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya.